Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, renungan hari ini bertajuk Kendalikan Lidah Kita. Mengapa kita harus mengendalikan atau mengawal lidah kita? Firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 5 mengatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Yakobus 3 ayat 1 hingga 12 merupakan nasihat Yakobus agar mengawal atau mengekang lidah kita. Mengapa? Satu ilustrasi, beberapa tahun yang lalu sebuah berita di surat kabar memaparkan seorang pemuda yang membunuh diri di langgar kereta api yang melintas. Dikatakan bahwa pemuda tersebut begitu kecewa dan tertekan karena tidak tahan menghadapi caci maki orang-orang yang berurusan hutang piutang dengannya. Berbagai hujatan dan ancaman ditujukan kepadanya secara terbuka melalui media sosial. Situasi atau keadaan tersebut akhirnya membuatnya makin putus asa hingga nekat mengakhiri hidupnya. Saudara, begitu dahsyatnya dampak kata-kata yang diucapkan lidah. Yakobus mengingatkan kepada orang Kristen Yahudi saat itu tentang betapa pentingnya memperhatikan perkataan kita. Lidah merupakan anggota kecil dari tubuh, tetapi seperti api yang dapat membakar hutan. Bahkan Yakobus menyebutnya dunia kejahatan. Lidah dapat mengeluarkan kutuk, fitnah, hinaan, dan sebagainya. Karena itu penting untuk mengekang dan mengendalikan lidah, sehingga tidak keluar kata-kata yang menghancurkan perasaan dan kehidupan orang lain. Apa aplikasi daripada renungan ini? Mari kita menggunakan lidah untuk kebaikan dan memberkati sesama. Bukan lidah yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai lidah. Kita boleh memulainya dengan melatih diri bergaul dengan firman Tuhan, sehingga terhindar dari perbendaharaan kata yang dapat melukai orang lain. Hendaknya lidah kita gunakan untuk bersaksi tentang kasih Kristus pada manusia melalui kalimat-kalimat penghiburan, penguatan, teguran yang lembut, dan peneguhan. Biarlah lidah kita bukan untuk merusak sesama, melainkan membangun hidup mereka. Jadi pagi ini marilah kita ingatkan diri kita untuk memperhatikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena walaupun lidah itu tidak bertulang, tetapi cukup kuat untuk menghancurkan atau memelihara sebuah kehidupan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita terus berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengawal setiap kata-kata atau perkataan yang keluar dari lidah kita. Mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk terus mengekang atau mengawal lidah kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.